Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan topik vitamin dan mineral. Baik, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, seperti yang sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa ada dua jenis zat gizi mikro, ya, yaitu vitamin dan mineral. Jadi, kenapa disebut zat gizi mikro? Saya rasa sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Intinya dibutuhkan tubuh tidak sedikit, tidak dalam jumlah yang besar maksud saya, namun fungsinya cukup esensial sehingga sangat penting bagi tubuh kita. Jadi zat gizi mikro yang dimaksud terdiri dari vitamin dan mineral. Apa saja vitamin dan mineral? Kita akan lihat pada slide berikutnya. Yang pertama, vitamin. Vitamin pada prinsipnya ada berbagai macam ya, mulai dari A, B, C, D, E, K. Kemudian dari pembagiannya kita bisa bagi menjadi vitamin larut air dan juga vitamin larut lemak. Vitamin larut air biasanya vitamin yang dapat diserap dengan mudah ya dan larut dalam air. Seperti vitamin B dan juga vitamin C. Sedangkan vitamin larut lemak tentu saja hanya larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Adapun jenis vitamin lain, kenapa tidak ada vitamin F sampai J? Ya, itu akan jadi tugas teman-teman. Jadi silahkan nanti dijawab di forum diskusi. Kita cek satu persatu vitamin tersebut, mulai dari vitamin larut air, yaitu vitamin B. Yang pertama, vitamin B itu terdiri dari 8 jenis vitamin ya, bentuknya ada banyak. Yang pertama vitamin B1 atau biasa disebut tiamin, vitamin B2 riboflavin, vitamin B3 itu niacin, vitamin B5 asam pantotenat, vitamin B6 itu piridoksin, vitamin B7 biotin, vitamin B9 asam folat, dan vitamin B12 kobalamin. Kita lihat satu persatu. Untuk vitamin B1 tiamin, pada prinsipnya vitamin ini berperan pada metabolisme karbohidrat dan juga fungsi saraf. Yang paling terkenal fungsinya adalah mencegah penyakit beri-beri dan juga beberapa penyakit kardiovaskular. Sumbernya banyak terdapat pada kacang, gandum, beras, kemudian daging, unggas, dan juga ikan, hati, serta biji-bijian. Sifat dari vitamin B ini, ya biasanya vitamin ini tidak tahan panas, sehingga pada proses pemanasan itu mudah rusak. Namun tidak terlalu banyak berkurang. Selanjutnya, vitamin B2 riboflavin. Riboflavin ini berperan penting pada metabolisme pembentukan energi ya sebagai kofaktor enzim ya, baik itu di NADH, MTHFR, dan lain-lain. Fungsinya mencegah stomatitis angularis, yaitu luka pada mulut ya, termasuk sariawan. Biasa juga ada luka-luka yang berada di sekitar mulut. Sumbernya ya banyak terdapat pada susu, telur, hati, kacang-kacangan, serta biji-bijian. Dan bentuknya ini stabil terhadap panas, jadi tidak mudah rusak. Namun ya terjadi pengurangan konsentrasi, pengurangan dalam pemanasan, namun tidak terlalu banyak. Selanjutnya vitamin B3. Vitamin B3 biasa disebut niacin, ya berperan pada produksi energi, tentu saja sebagai koenzim ya, pengangkut elektron. Dan fungsinya selain dalam metabolisme energi tersebut juga berfungsi mencegah masalah kulit. Biasanya banyak terdapat pada penduduk Eropa, yaitu pellagra ya, ada bercak-bercak merah ya pada kulit di sekitar mulut maupun di daerah tubuh lainnya. Sumber vitamin B3 banyak terdapat dalam daging, kemudian legum ya, biji-bijian atau kacang-kacangan yang gede, dan sifatnya stabil terhadap panas dan juga oksidasi, jadi tidak mudah teroksidasi. Selanjutnya vitamin B5 asam pantotenat. Nah, asam pantotenat ini sama berperan pada produksi energi sebagai koenzim A ya, jadi ini dalam metabolisme siklus Krebs ya, sangat penting fungsi dari vitamin B5 ini.
Kemudian sumbernya tentu saja sama dengan sumber vitamin B lain dalam daging, ikan, unggas, hati, kuning telur, biji-bijian. Sifatnya mudah terurai oleh asam, kemudian alkali, dan panas kering. Jadi kalau kena panas dalam situasi yang kering itu mudah terurai. Namun pemasakan ya dimasak makanan yang mengandung vitamin A dimasak vitamin B5 maksud saya apabila dimasak itu tidak mudah rusak. Selanjutnya vitamin B6 piridoksin. Piridoksin ini sama ya berperan dalam metabolisme protein asam amino ya termasuk khususnya pada proses transaminasi dan dekarboksilasi. Tentu saja ada beberapa fungsi penting ya seperti mencegah masalah dalam metabolisme protein. Jika terjadi defisiensi yang cukup banyak dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf pusat. Jadi bisa mengganggu proses transfer ya saraf dari seluruh bagian tubuh. Dan sumbernya ada daging, ikan, unggas, hati, kacang-kacangan, termasuk buah-buahan ya seperti pepaya, alpukat juga banyak mengandung vitamin B6. Dan sifatnya dia tidak tahan cahaya alkali namun tahan panas dalam keadaan yang asam. Selanjutnya vitamin B7 atau biotin. Biotin ini berperan pada proses karboksilasi ya fiksasi CO2 dalam metabolisme dan fungsinya juga termasuk salah satu jenis vitamin yang membantu dalam pencegahan di masalah kulit ya termasuk kulit yang sifatnya kering. Sumbernya hati, kuning telur, kedelai dan juga udi beras dan sifatnya tahan panas kemudian mudah teroksidasi. Selanjutnya asam folat ini vitamin yang banyak yang kita ketahui ya karena fungsinya cukup besar juga dalam tubuh. Vitamin B9 ini yang membawa unit-unit ikatan karbon, gugusan metil dan juga formil yang berperan dalam proses pembentukan DNA khususnya pada pembelahan sel. Jadi fungsi asam folat ini sangat penting ya dalam tubuh. Dalam tubuh nanti akan diurai. Dan salah satu manfaat dari asam folat ini yaitu mengurangi resiko spina bifida pada kelahiran. Maksud saya sini pada proses kelahiran ya. Jadi lahir anak itu mengurangi resiko spina bifida. Oleh karena itu penting konsumsi cukup ya vitamin B9 ataupun folat pada periode kehamilan. Sumbernya banyak terdapat pada bagian hati, biji-bijian, sayuran hijau ya yang daunnya hijau, telur, ikan, kemudian gandum ya dan beberapa jenis sayur dan buah juga banyak terdapat vitamin B9. Sifatnya mudah teroksidasi. Jadi ya mudah teroksidasi sehingga dalam tubuh mudah juga untuk diserap. Oke, berikutnya vitamin B12, kobalamin. Kobalamin ini berperan pada pembentukan sel darah merah dan juga sistem saraf pusat. Jadi biasanya kobalamin ini berperan penting dalam mencegah anemia megaloblastik. Jadi ada beberapa jenis anemia yang kita ketahui ya, salah satunya anemia yang akibat karena kekurangan vitamin B12. Ada juga anemia karena kekurangan zat gizi lain, seperti tadi folat juga dapat membantu dalam mencegah anemia. Kemudian nanti ada mineral-mineral lain juga yang berperan dalam proses pembentukan sel darah merah sehingga membantu mencegah anemia. Untuk sumber vitamin B12 ini banyak terdapat pada rumput laut, kemudian daging, hati, kerang, ikan, susu, ya termasuk hasil olahan-olahan lainnya seperti keju, ya dan sifatnya itu mudah rusak oleh asam encer, alkali, cahaya, bahan-bahan pengoksidasi dan pereduksi. Jadi dia juga mudah teroksidasi ya.
Jadi jika ada istilah mudah teroksidasi, itu artinya mudah menguap atau mudah terbakar melalui proses oksidasi. Ya, biasanya ada berbagai macam zat yang membuat oksidasi berlangsung. Oke, selanjutnya vitamin B. Setelah vitamin B yaitu vitamin C ya. Vitamin C atau biasa juga disebut asam ascorbat ya banyak terdapat dalam sayuran dan juga buah-buahan khususnya yang berwarna ya kuning, oranye, merah karena mengandung beberapa enzim ya, dan juga zat sifatnya mudah larut air, teroksidasi ya menjadi asam oksalat maupun asam L-trionat oleh panas, sinar alkali, enzim dan beberapa oksidator. Fungsi dari vitamin C itu sendiri ya sebagai pereduksi antioksidan, kemudian pembentukan kolagen intraseluler, kemudian hidroksilasi ya trimetilisin dalam biosintesis karnitin dan beberapa fungsi lainnya termasuk dalam pencegahan kanker dan juga terlibat dalam pembentukan epinefrin dan steroid anti perdarahan sehingga dapat mempercepat penyembuhan luka dan sistem kekebalan serta fungsi-fungsi leukosit. Kemudian vitamin berikutnya yaitu vitamin yang larut lemak. Kita mulai dari vitamin A. Vitamin A ini merupakan dikenal juga senyawa retinoid. Kenapa senyawa retinoid? Karena fungsinya paling banyak pada retina. Sifatnya tahan panas dan cahaya, dan bentuknya ada banyak sesuai fungsinya, mulai dari retinol, retinal, asam retinoat, retinil, palmitat. Dan vitamin A ini ada bukan dua jenis, berasal dari beberapa sumber ya, termasuk provitamin A dan preform vitamin A. Biasanya yang provitamin A itu banyak terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan yang nabati, sedangkan preform vitamin A itu yang memang bentuk jadinya itu terdapat pada hewani, seperti pada daging sapi, hati, susu, kuning, telur, keju, ya dan lain-lain. Fungsi dari vitamin A itu sendiri biasanya banyak ya seperti pada fungsi yang sudah saya sebutkan sebelumnya banyak terdapat pada retina sehingga fungsinya fokus pada fungsi penglihatan. Selain itu juga berfungsi pada diferensiasi sel, fungsi daya tahan tubuh karena membantu dalam proses pembentukan vitamin D, kemudian untuk pertumbuhan dan perkembangan, membantu dalam proses beberapa metabolisme dan juga reproduksi. Selain vitamin A, vitamin larut lemak lainnya yaitu vitamin D. Vitamin D ini ada berbagai jenis, mulai D1, D2, D3, serta yang biasa kita konsumsi yang bentuk steroid yaitu D4. Ya. Vitamin D1 itu berasal dari tumbuhan. Ini merupakan campuran dari D2 dan D3. Sedangkan vitamin D2 itu bentuk sintetik yang dihasilkan dari sinar matahari ultraviolet. Kemudian vitamin D3 biasanya ada pada hewani ya, ini terbentuk di bawah kulit ya dari penyimpanan ultraviolet yang berasal dari sinar matahari. Kemudian fungsinya ya biasanya sebagai prohormon ya, kemudian meningkatkan absorpsi beberapa zat gizi termasuk kalsium dan fosfat dalam usus dan bantu penyerapan dan mendorong pertumbuhan dalam jaringan yang memerlukan pertumbuhan kalsium dalam jaringan yang memerlukan. Tentu saja hal ini fungsinya juga termasuk sebagai pembentuk ya sistem imun tubuh, daya tahan tubuh. Selanjutnya vitamin E. Vitamin E itu ada dua isomer ya, tokoferol dan tokotrienol. Sifat dan bentuknya itu tidak berbau, tidak berwarna, tahan panas dan asam, namun tidak tahan alkali ya, dan juga sinar ultraviolet dan oksigen sehingga mudah teroksidasi. Biasanya mudah teroksidasi itu sebagai antioksidan. Ya, jadi fungsinya jelas sebagai antioksidan, mencegah kanker, mencegah penuaan, menurunkan gula darah pada orang DM. Beberapa penelitian juga menyebutkan hal tersebut. Sumbernya ada banyak ya, bisa dibaca mulai dari kacang-kacangan, alpukat, kemudian brokoli, bayam, dan berbagai jenis hewan maupun sayuran, buah-buahan.
Sedangkan berikutnya vitamin yang terakhir yang larut lemak adalah vitamin K. Vitamin K ini banyak terdapat dalam sayuran hijau, ya, brokoli, kubis, apapun itu yang berwarna hijau, kemudian kacang kedelai, hati sapi, apel, teh hijau juga banyak vitamin K. Vitamin K sendiri terdiri dari vitamin K1, kemudian K2 dan K3. K1 ditemukan pada makanan yang berasal dari tumbuhan. Kalau K2 itu yang berasal dari produk hewan ataupun diproduksi oleh bakteri yang terdapat pada usus. Sedangkan vitamin K3 ini biasanya yang diproduksi secara komersil yang memang bersifat kimia, ya, tidak ada pada hewan maupun tumbuhan. Fungsinya, ya, fungsi utama vitamin K adalah sebagai biosintesis faktor-faktor pembekuan darah. Jadi jika terjadi terjadi masalah pada pembekuan darah, ya artinya biasanya itu kekurangan vitamin K. Ya, jadi dia berfungsi pada proses pembekuan darah. Jadi mencegah perdarahan. Oke, selanjutnya kita masuk ke mineral. Nah, mineral itu ada dua jenis juga, ya. Mineral makro, mohon maaf, ini mineral mikro, yang satunya warna biru. Mineral mikro biasa disebut trace element juga. Jadi mineral makro itu sendiri, kenapa disebut mineral makro? Karena dibutuhkan dengan jumlah yang lebih besar dibanding mineral lainnya, ya. Mineral makro jenisnya ada banyak, ya, seperti kalsium, fosfor, kalium, atau potasium, sulfur, sodium, ya, atau natrium, klorida, dan juga magnesium. Sedangkan trace element itu sendiri dibutuhkan tidak terlalu banyak, ya, namun fungsinya juga esensial. Jadi mineral mikro atau trace element terdiri dari besi, zinc, mangan, tembaga, yodium, kromium, kobalt, selenium. Jadi ada banyak. Secara umum fungsi dari mineral makro itu sendiri, ya, sebagai pemeliharaan tekanan osmotik dan regulasi cairan, ya, keseimbangan elektrolit seperti pada natrium dan kalium. Kemudian regulasi tonus vaskular, fungsi saraf dan kontraksi otot seperti pada kalsium, ya, dan juga magnesium, regulasi pH intraseluler, kemudian mineralisasi tulang dan gigi, dan koagulasi darah. Kemudian untuk mineral mikro itu sendiri atau trace element itu fungsinya, ya, sebenarnya fungsinya tidak banyak namun signifikan, seperti sebagai metaloenzim, yaitu komponen penting dalam sistem perlindungan antioksidatif, kemudian metaloprotein non-enzimatik, dan konstituen struktural hormon. Jadi fungsinya ini sebenarnya lebih banyak ke dalam proses metabolisme tubuh, ya. Jadi trace element ini memang tidak dibutuhkan dalam jumlah yang besar, namun fungsinya jika konsumsinya tidak banyak, terjadi defisiensi, maka dapat menyebabkan beberapa gangguan. Oke, saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya teman-teman semua bisa melihat leads-nya, ya, untuk mengerjakan diskusi dan juga forum atau tugas yang sudah saya upload. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Mohon maaf jika ada yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.